Pernahkah kalian melihat naskah ini? Ya, ini merupakan naskah Sumpah Pemuda. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Delinda Armini dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 25. Dalam video kali ini saya akan memaparkan jawaban saya mengenai materi Sumpah Pemuda. Nah, mau tahu bagaimana kelanjutannya? Tonton terus ya video saya. Nah, baik, langsung saja yang pertama yaitu latar belakang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni adanya politik etis, pers membawa kemajuan, dan bangkitnya nasionalisme. Adalah politik etis. Pada awal abad ke-19, Hindia Belanda dikuasai oleh majunya perekonomian Eropa dan Tionghoa. Karena adanya persaingan ekonomi, kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan. Adanya berbagai kebijakan tersebut nyatanya malah menindas rakyat, yaitu dengan dipekerjakan tanpa adanya bayaran. Karena adanya hal tersebut, menimbulkan banyak pemberontakan oleh para petani di sejumlah daerah. Tak hanya itu, kolonial Belanda mendapatkan kritikan keras dari politikus dan intelektual, yaitu C.H. van Deventer. Karena adanya kritikan tersebut, akhirnya kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis. Politik etis adalah kebijakan balas budi yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Politik etis ini menyasar pada 3 bidang, yakni yang pertama bidang pendidikan atau edukasi, yang kedua bidang pertanian atau irigasi, dan yang ketiga adalah bidang perpindahan penduduk atau transmigrasi atau emigrasi. Pada bidang pendidikan membuka wawasan bagi kaum muda pribumi, sehingga menjadi terpelajar. Kaum terpelajar merupakan golongan baru yang mengeluarkan ide-ide pada kepribadian bangsa. Dalam membentuk suatu ideologi kebangsaan, hal yang terpenting yang menghubungkan kaum terpelajar adalah sarana transportasi dan sarana komunikasi. Kaum muda terpelajar inilah yang mempelopori lahirnya kebangkitan nasional. Semenjak mendapatkan pendidikan, kaum muda pribumi menjadi semakin sadar akan kerjasama membangun prinsip hidup suatu negara. Adalah pers membawa kemajuan. Berkembangnya pers atau media cetak telah menggerakkan ide-ide kemajuan, sehingga lebih memacu berkembangnya ideologi dan pergerakan kebangsaan. Nah, yang ketiga adalah berkembangnya nasionalisme. Seperti yang kita ketahui, politik etis mendorong pemuda pribumi menjadi terpelajar. Wawasan mereka menjadi semakin luas dan terbuka, serta pemikiran mereka menjadi semakin rasional. Dan hal ini mendorong berkembangnya paham-paham baru di Indonesia. Salah satunya adalah paham nasionalisme. Paham nasionalisme mendorong kesadaran nasional dan kesadaran hidup bangsa Indonesia. Kesadaran ini mendorong perubahan dan penyempurnaan strategi perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Setelah munculnya kesadaran untuk mengubah dan memperbaiki strategi melawan kolonialisme dan imperialisme, akhirnya muncul pandangan bahwa bentuk diplomasi dan berbagai organisasi pergerakan menjadi pilihan yang lebih tepat. Nah, dipelopori oleh pemuda terpelajar, muncullah organisasi pergerakan nasional. Organisasi pergerakan nasional ini ada yang bercorak agama atau sekuler, ada yang bercorak kedaerahan ataupun nasional, dan ada yang bercorak kooperatif maupun non-kooperatif. Namun, berbagai organisasi yang sudah berkembang ini nyatanya belum mampu mewujudkan persatuan untuk sama-sama melawan penjajah. Mereka lebih memikirkan bagaimana organisasinya dapat berkembang. Nah, hal ini menjadi pemikiran yang serius bagi pemuda untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di antara berbagai organisasi. Nah, hal inilah yang mendorong para pemuda untuk berjuang
mewujudkan persatuan dan kesatuan di berbagai organisasi dan partai di Indonesia. Hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya Sumpah Pemuda. Nah, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua mengenai Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan kesatuan. Memasuki tahun 1926, gagasan tentang persatuan antar organisasi dan komponen bangsa semakin meningkat, sehingga pada tahun 1927 Insinyur Soekarno membentuk Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PPPKI, yang mana ini dibentuk untuk menyatukan berbagai organisasi dan partai di Indonesia. Nah, berbagai organisasi pemuda berusaha mewujudkan cita-cita persatuan. Nah, pada tahun 1926 diadakan Kongres Pemuda I. Dalam kongres ini semakin kuatnya untuk mewujudkan persatuan antar semua unsur dan disepakati untuk membentuk organisasi yang baru sebagai hasil fusi antar golongan pemuda yang ada. Dan pula disepakati juga perlunya bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara. Nah, Sumpah Pemuda sebagai klimaks dalam agenda Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan ikrarnya satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa merupakan peristiwa yang sangat penting dan sangat historis monumental dalam dinamika perjuangan bangsa menuju cita-cita persatuan Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda memiliki nilai-nilai yang sangat bermakna dalam menuju cita-cita Indonesia merdeka. Nilai-nilai persatuan, jati diri, atau semangat kebangsaan dan demokrasi merupakan nilai-nilai yang sangat penting bagi perjuangan rakyat Indonesia pada masa-masa berikut, yang secara nyata menunjukkan identitas ke-Indonesia. Indonesia Raya, Indonesia Merdeka sebagai tujuan utamanya. Nah, sekarang kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga mengenai penguatan jati diri keindonesiaan sebagai implikasi dari semangat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa yang sangat penting dalam upaya membangun jati diri bangsa Indonesia. Melalui Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 telah digelorakan semangat persatuan dan kesatuan yang sangat penting artinya bagi perjuangan rakyat Indonesia pada masa-masa berikutnya dengan secara nyata menunjukkan identitas keindonesiaan. Indonesia merdeka dengan tujuan para pemuda. Nah, seperti yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno, berkembang pula nasionalisme modern yang revolusioner. Dalam perkembangannya, muncul organisasi-organisasi baru yang bersikap kooperatif dalam rangka mengembangkan demokrasi dengan prinsip musyawarah. Oleh karena itu, berbagai bentuk strategi organisasi-organisasi pergerakan nasional dalam menghadapi kekuasaan kolonial dilakukan dengan kooperasi dan non-kooperasi. Parindra atau Partai Indonesia Raya yang merupakan organisasi nasional mempunyai strategi perjuangan dengan aksi politik Volksraad sebagai media perjuangan. Dan di tengah-tengah pergesekan kekuatan, pergerakan kebangsaan, dan kekuatan kolonialisme, tengah berlangsung Perang Dunia II yang sedang berkecamuk. Nah, ditambah dengan kedatangan Jepang, ini mampu mempercepat tamatnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, baik, sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan ya. Saya tutup dengan para Santi.